wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan kasus 1 dengan judul Amelia, kelainan pada perkembangan membran. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Hikmah dengan NIM 238. Saya Sabrina Riham Azhara dengan NIM 239. Saya Alicia Muftaudana dengan NIM 240. Saya Nindya Duliani dengan NIM akhir 241. Baik, proses diferensiasi anggota gerak itu dimulai dari pembentukan tunas anggota gerak pada masa embrio yang berasal dari sel mesenkim lateral plate mesoderm dan dilapisi oleh ektoderm. Nah, identitas anggota gerak ini baik lengan maupun tungkai telah ditentukan sejak tahap awal oleh ekspresi gen spesifik seperti TBX5 untuk lengan dan TBX4 untuk tungkai. Nah, ekspresi gen ini memicu produksi FGF10 dalam mesenkim yang kemudian merangsang FGF8 di ektoderm. Nah, interaksi timbal balik antara FGF10 dan FGF8 ini membentuk umpan balik yang positif yang tentunya penting untuk mempertahankan proliferasi mesenkim dan kelangsungan pertumbuhan tunas anggota gerak tersebut. Nah, selanjutnya ada pembentukan tunas membra dan diferensiasinya menurut sumbu proksimal distal, anterior posterior, dan juga dorsoventral. Nah, diferensiasi dan pola pembentukan membra ini dikendalikan oleh koordinasi dari 3 sumbu perkembangan, yaitu sumbu proksimal distal, anterior posterior, dan juga dorsoventral. Nah, sumbu proksimal distal ini dikendalikan oleh apical ectodermal ride atau ARR yang yakni penebalan ektoderm di batas dorsal dan ventral tunas anggota gerak. ARR berfungsi sebagai pusat sinyal utama yang menjaga sel mesenkim di bawahnya tetap proliferatif dan belum terdiferensiasi melalui sekresi fibroblast, growth factor atau FGF, terutama seperti pembahasan sebelumnya yakni FGF8. FGF8 ini membentuk umpan balik dengan FGF10 dari mesenkim untuk mempertahankan pertumbuhan tunas. Jalur ini juga didukung oleh sinyal WNT beta kartenin dan BMP agar AER terbentuk dan berfungsi secara optimal. Nah, proses ini memungkinkan diferensiasi struktur secara berurutan dari silopod, dari pangkal, zygopod, tengah, hingga ke autopod, yaitu ujung. Nah, tergantung lamanya sel berada di bawah pengaruh ARR. Pada pembentukan sumbu anterior-posterior pada perkembangan membra ditentukan oleh keberadaan zona of polarizing activity atau ZPA, yaitu pusat sinyal yang terletak di sisi posterior tunas anggota gerak. Nah, ZPA ini menghasilkan morfogen sonic Hedgehog atau SHH yang membentuk gradien konsentrasi dari posterior ke arah anterior. Nah, gradien ini memberi informasi positif kepada sel mesenkim untuk membentuk identitas jari. Nah, paparan tinggi dan lama terhadap SHH ini menghasilkan jari posterior seperti kelingking, sementara daerah dengan paparan rendah atau tanpa SHH membentuk jari anterior seperti jempol. Nah, ekspresi SHH ini dikendalikan oleh elemen regulator ZRS yang bekerja secara spesifik di sisi posterior. Nah, mutasi pada ZRS ini dapat menyebabkan ekspresi SHH tadi yang muncul di sisi anterior sehingga memicu kelainan seperti preaxial polydaktili, yaitu tumbuhnya jari tanpa jempol. Jari tambahan. Mutasi pada ZRS ini dapat menyebabkan ekspresi SHH muncul di sisi anterior sehingga memicu kelainan seperti preaxial polydaktili, yaitu tumbuhnya jari tambahan di sisi jempol. Terakhir, yakni pembentukan sumbu dorsoventral yang dikendalikan oleh sinyal dari lapisan ektoderm yang mengatur perbedaan sisi atas dan sisi bawah anggota gerak. Nah, di sisi dorsal, gen WNT7A itu diekspresikan dan merangsang ekspresi LMX1B pada mesenkim yang membentuk identitas dorsal seperti punggung tangan dan juga kaki. Nah, sementara itu di sisi ventral, gen EN1 menekan ekspresi WNT7A sehingga membatasi aktivitasnya hanya di sisi dorsal saja. Nah, gangguan pada jalur ini itu dapat menyebabkan hilangnya polaritas dorsoventral sehingga anggota gerak menjadi simetris atau kehilangan ciri khas sisi dan juga bawahnya. Perkembangan pembuluh darah pada membra itu fase
Kulogenesis dimulai dari minggu ketiga perkembangan embrio. Angioblast membentuk jaringan kapiler primer. Proses pembentukan pembuluh darah de novo dari nol. Terus ada angiogenesis, pembentukan pembuluh baru dari kapiler yang sudah ada. Proses pemanjangan, percabangan, dan remodeling pembuluh. Terus ada diferensiasi pembuluh. Itu ada kapiler perkembangan menjadi arteri, vena, dan kapiler. Terus dikendalikan oleh sinyal genetik dan faktor pertumbuhan atau vascular endothelial growth factor. Peranan vital pembuluh, terus menyerupai oksigen dan nutrisi ke jaringan embrio yang berkembang, terus mendukung pertumbuhan organ dan sistem tubuh lain. Proses perkembangan sistem saraf pada perkembangan membran itu neurulasi, yaitu ektoderma, jadi neural plate, terus neural plate melipat, terus neural tube, habis itu otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat. Pembentukan neural case itu terbentuk di sisi neural tube, bermigrasi ke berbagai bagian tubuh seperti sistem saraf perifer dan sel Schwann. Terus regulasi proses diatur oleh sinyal molekuler dan faktor pertumbuhan. Proses pembentukan otot rangka atau miogenesis dimulai dari sel induk otot yang disebut dengan mioblast yang akan mengalami proliferasi untuk memperbanyak jumlahnya, kemudian memasuki tahap diferensiasi di mana mereka berhenti membelah dan mulai berspesialisasi menjadi sel otot. Nah, selanjutnya mioblast ini yang telah terdiferensiasi mengalami fusi membentuk struktur memanjang yang disebut dengan miotubulus yang kemudian akan berkembang menjadi serabut otot rangka dewasa yang sifatnya multinuklear. Proses ini sendiri sangat penting karena jumlah serabut otot tidak bertambah setelah kelahiran, sehingga miogenesis pada masa janin menentukan potensi pertumbuhan otot individu. Sebagian mioblast yang tidak terdiferensiasi akan berubah menjadi sel satelit yang tetap tidak aktif hingga dirangsang oleh cedera ataupun latihan untuk berperan dalam regenerasi dan pertumbuhan otot pasca kelahiran. Hasil akhir dari proses ini adalah terbentuknya otot rangka sebagai bagian utama sistem gerak aktif manusia yang memungkinkan pergerakan tubuh, menghasilkan gaya, serta membantu mempertahankan suhu tubuh. Fusi mioblast ini dipengaruhi oleh destabilisasi membran dan juga sitoskeleton. Sel satelit ini merupakan cadangan sel regeneratif aktif pasca kelahiran, dan otot rangka yang aktif dapat menyebabkan kita dapat bergerak dan juga menghasilkan gaya serta panas. Nah, untuk tipe otot sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada otot rangka untuk menggerakkan tubuh, otot jantung dalam memompa darah, serta otot polos yang berperan dalam organ dalam. Kemudian terdapat peran vital pembuluh, di mana proses itu berawal dari lapisan mesoderm embrional yang berdiferensiasi menjadi jaringan mesenkim yang kemudian membentuk tulang menjadi 2 mekanisme. Yang pertama, osifikasi intramembran yang berlangsung dari mesenkim dan kemudian osifikasi endokondral yang melewati tahap dari kartilago. Nah, peran vital pembuluh darah dalam proses ini sangat penting karena berfungsi dalam menyuplai oksigen, nutrisi, dan juga kalsium yang dibutuhkan untuk pengerasan tulang dan pemeliharaan jaringan. Nah, miogenesis yang terjadi selama perkembangan janin ini menentukan namanya jumlah serat otot yang tetap setelah lahir dengan sel satelit yang tersisa berperan dalam regenerasi otot pasca kelahiran. Anomali yang dapat terjadi dalam perkembangan membran sendiri ada berbagai macam bentuknya ataupun jenisnya. Yang pertama ada amelia, di mana amelia sendiri adalah kelainan bawaan berupa ketidaktian total satu ataupun lebih ekstremitas. Sedangkan meromelia adalah ketidaktian sebagian dari ekstremitas yang terbagi menjadi hemimelia atau kehilangan parsial dan juga pocomelia yang dimana bagian tengah itu tidak berkembang. Ekstremitasnya ini menempel langsung ke dalam tubuh. Sedangkan ada juga yang namanya mikromelia. Mikromelia ini menunjukkan ukuran ekstremitas yang sangat pendek. Selanjutnya ada sindaktil, adalah jari-jari yang menyatu. Sedangkan polidaktil kebalikannya, yaitu berarti kelebihan jumlah jari. Dan ada juga ektrodaktil yang merupakan hilangnya jari tengah sehingga tangan tampak seperti terbelah. Anomali selanjutnya ada achairia, dan apodaktil yang mengacu pada ketidaktian tangan ataupun jari sepenuhnya. Selanjutnya ada hemipertrophy adalah pembesaran salah satu sisi tubuh, sementara hemiatrofi adalah penyusutan sisi tubuh. Dan anomali yang terakhir adalah arthrogryposis yang ditandai oleh kekakuan ataupun kontraktur banyak sendi sejak lahir akibat dari gangguan pergerakan janin ataupun kelainan dari saraf dan juga otot. Faktor penyebab anomali kongenital sangat beragam dan dapat berasal dari faktor genetik seperti mutasi gen, autosomal resesif yang diturunkan dari kedua orang tua, serta kelainan kromosom seperti aneuploidi ataupun translokasi yang mengganggu pembentukan organ. Selain itu, penyebab
Multifaktorial merupakan kombinasi antara faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang saling mempengaruhi. Nah, faktor lingkungan seperti paparan teratogen, termasuk infeksi, misalnya rubella, ataupun obat-obatan tertentu selama masa kehamilan, ikut berperan besar dalam menimbulkan kelainan bawaan. Tidak hanya itu, defisiensi dari mikronutrien seperti kekurangan asam folat, hal ini dapat mengganggu perkembangan sistem saraf janin dan meningkatkan risiko cacat tabung saraf serta kelainan struktural lainnya. Terdapat studi kasus mengenai kelainan ataupun anomali dari si Amalia sendiri, di mana terdapat seseorang bernama Nicholas James Fujicek yang lahir pada 4 Desember 1982 di Melbourne, Australia dengan kondisi tetra amelia ataupun ketiadaan keempat anggota tubuh, yang berhasil mengubah keterbatasannya menjadi kekuatan dan kini telah dikenal sebagai salah satu motivator dunia yang menginspirasi jutaan orang. Kondisi dari tetra amelia ini termasuk dalam spektrum amelia, disebabkan oleh mutasi dari gen WNT3 atau kromosom 17q21 yang mengganggu tahap awal neurulasi dan pembentukan tunas anggota gerak dengan prevalensi yang sangat-sangat rendah, yaitu 1,5 hingga 4 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi dari tetra amelia sering disertai dengan malformasi kraniofasial, gangguan neurologis, kardiovaskular, dan herniasi diafragma yang dapat menyebabkan hipoplasia paru ataupun yang berisiko afiksia. Nah, awalnya pola Poisson syndrome ini diasumsikan bersifat autosomal resesif, namun analisis homozigositas menemukan hubungan signifikan dengan mutasi gen WNT3. Tetapi deteksi dini dapat dilakukan melalui adanya pemeriksaan genetik dan USG prenatal yang penting untuk identifikasi kelainan struktural sebelum kelahiran. Evaluasi ini sangat penting dilakukan oleh para ibu di masa kehamilan karena Amelia membran ini merupakan kelainan bawaan yang menyebabkan alat gerak satu atau lebih itu tidak terbentuk secara normal. Dan penyebab dari gangguan ini juga bisa dikatakan karena genetik. Perkembangan gangguan ini juga bersumber juga pada awal perkembangan si janin itu sendiri. Nah, gangguan itu berupa neuralisasi pada saraf dan pembentukan tunas. Salah satu bentuk terparah dari amelia ini yaitu terjadinya tetra amelia atau tidak terbentuknya secara normal 4 anggota gerak pada tubuhnya. Sehingga para ahli pun memunculkan penanganan berupa UWS dan BGS. Dan dianjurkan untuk para ibu di masa kehamilannya juga dianjurkan untuk secara rutin melakukan pemeriksaan pada perkembangan janin berupa USG, 3D atau 4D.